Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi Mbak Ifka. Selamat pagi, Ibu. Nah, gimana ini kabarnya setelah kita lumayan ya sekian lama nggak ketemu ya, kurang lebih berapa ya? Hampir 2 mingguan ya kayaknya ya. Iya, betul, Ibu, 2 minggu. Terus sekalinya kita ketemu malah kita harus Malah online seperti online, iya. ya pasti ada lah perubahan kayak dulu kita ngomongnya secara langsung enak tanpa terkendala. Ini nanti bisa Iya, jadi benar. sinyal patah-patah kurang jelas seperti itu. Nah, oke, ini kita ketemu yang kedua kalinya ya. Iya, Ibu. Pasti Mbak Ifka masih kenal saya kan? Ya? Masih ingat ya nama saya? Masih banget, Ibu, masih Ibu Indira ini yang cantik itu. Betul, betul banget, betul. Oke. Oke Mbak Ifka, nah jadi ini karena kita online ya, Ibu memperjelas dulu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari saya yang memang kurang jelas untuk didengar, Mbak Ifka nanti tanya langsung aja nggak apa-apa. Hmm. Oke, Ibu, siap. Itu pun sebaliknya, nanti kalau misalkan saya yang terkendala juga, nanti saya akan tanya gimana kejelasannya. Nanti biar nggak ada miskom gitu. Oke? Baik, Ibu. Oke. Nah, ini seperti yang konseling kemarin, kita harus punya ini ya, kontrak waktu ya. Karena kan Iya. saya nanti juga ada keperluan. Nah, ini Mbak Ifka bentar lagi mau kemana? Ada janji atau? Mmm, iya, Ibu, saya habis ini ada kerja sih, Bu. Oh, oke. Ada kerja ya. Oke, berarti nanti ini konselingnya eh, mau disepakati berapa menit? Mungkin Kalau dari saya bisanya itu mungkin 25 menit sampai 30 menitan, Bu. oke, 30 menitan ya, 25 menitan ya. Iya. Oke, oke. Jadi 30, 25, 30 menitan. Oke. Nah, habis itu saya juga izin ya. Nanti kalau misalkan Mbak Ifka cerita, saya izin mencatat-mencatat. Iya, Bu, Saya hanya boleh boleh, mencatat, Bu. ceritakan. Gitu. Nah, oke. Terus Mbak Ifka juga nggak perlu ya, nggak perlu takut saya bocor. Saya cuma nulis untuk saya sendiri, untuk data aja seperti itu. Oke. Nah, gimana ini Mbak Ifka kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah sih, Bu, semenjak saya sudah, apa, mengikuti sesi konseling yang pertama kemarin itu jadi saya, sedikit, eee, apa ya, istilahnya open minded gitu loh, Bu, kayak sedikit, "Oh, oke, aku nggak boleh terus-terusan kayak gini," gitu. Sedikit ada perubahan Oh, lah, Bu. oke. Terus kemarin kan Mbak Ifka sempat cerita tentang ini ya, tentang hubungan. Mbak Ifka waktu itu pernah Iya diselingkuhin ya. iya Terus habis itu bener. karena Mbak Ifka terlalu baik juga, sangat-sangat percaya, akhirnya memberi kesempatan lagi. Meskipun rasanya udah nggak sama lagi, udah nggak se-excited dulu. Nah, ini kan tadi saya tanya kabarnya Mbak Ifka. Nah, kabar hubungannya sekarang seperti apa? Kalau kabar hubungannya menurut saya sih, dia itu sudah lebih ini sih, Bu, kayak lebih, apa, ngabari gitu, Bu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak meskipun dia nggak ngabarin tuh saya masih kayak memaklumi gitu loh, Bu, dan denial terus gitu loh saya sama, pasangan saya itu. Jadinya Oke, oke, oke. mhm, jadi, kalau sekarang tuh dia itu kayak udah mulai ngabarin gitu, Bu, kayak pakai video gitu dan ada pap-nya gitu loh, Bu, sekarang. Oh, Mhm, terus oke. ada kayak, Mm-mm. eee, apa, kalau saya itu kan saya juga kayak, membatasi diri lah istilahnya ya, Bu, kayak, nggak mau terlalu yang kayak excited lagi kayak sebelumnya gitu loh, Bu. Jadi saya itu kadang kayak nggak bales chat dia itu kayak, 3 hari atau 4 hari gitu, Bu. Biar kayak tahu rasanya gimana nggak di chat tapi dia itu sudah se-excited itu kayak ngirim pap, ngabarin, tapi aku nggak baca, nggak apa ya, nggak Ya, lihat bagus. gitu. Iya, Nah, nggak bales gitu. Biar tahu juga rasanya kan, Bu, kayak betul, betul, betul. Terus? sakit nih gitu kan. Hmm, oke, berarti Mbak Ifka ini pengen
ini ya, pengen pacarnya ngerasain ini loh yang tak rasain dulu, gitu. Iya bener, gitu Ibu. Oke. Nah, kan kemarin saya tuh masih ingat banget Mbak Ifka itu ngerasa kayak, apa ya, kan nggak excited tadi tuh. Terus Mhm. Mbak Ifka itu ngerasa agak, apa ya, kayak nggak cukup baik gitu loh, kan Mbak Ifka kemarin cerita, "Apa saya yang salah? Apa saya yang seperti ini?" Terus meskipun udah balik lagi sama yang kemarin, sekarang pacaran lagi, tapi kan Mbak Ifka tetap ngerasa seperti itu. Nah, sampai sekarang apa Mbak Ifka tetap ngerasa kayak jadi manusia yang kurang baik, jadi cewek yang, belum bisa nemenin pacarnya setiap waktu atau seperti apa? Kan saya udah tahu ya Bu, kayak mukanya si cewek yang jadi selingkuhan itu, jadi saya tuh ngerasanya kayak, enggak sih lebih oke aku gitu. Saya nggak ada insecure sama sekali gitu Ibu. Oke Meskipun oke. mungkin Oh, gitu. halo? Halo? Kalau suara saya bisa terdengar jelas ya Bu? Bisa bisa. Oh iya, jadi meskipun saya itu mungkin karena saya insecure-nya itu mungkin karena ini ya Bu, dia tuh kuliahnya kan di UB, sedangkan saya itu di UM gitu Bu. Jadi itu aja sih yang bikin kayak, anak UB, anak UM gitu. Karena kan katanya UB itu kayak lebih bagus gitu kan Bu, daripada UM gitu katanya kan. Jadi saya tuh agak kayak, mmm, mau insecure tapi lebih cantik aku gitu kadang Bu. Oh, seperti itu, oke. Eee, kenapa Mbak Ifka ngerasa ada perbandingan antara universitas kayak dia, UB, UM gitu. Apa yang membuat Mbak Ifka, ini nih akhirnya beda gitu, padahal kan semua kampus ya udah sama aja, namanya kampus untuk berkuliah. Apa yang membuat beda? Yang buat beda itu karena ininya mungkin ya, Bu, ya, kayak kan pandangan orang tuh kayak UB itu kayak, wah kampusnya itu mahal, keren, bagus, kayak orang-orang di situ orang-orang yang kaya, hedon gitu, Bu. Jadi saya tuh kayak ngerasanya, emang gua miskin gitu di UM gitu, padahal HP gua Mmm, iPhone gitu, Bu. oh oh seperti itu, oke. Mbak Ifka bilang kayak gitu tadi, kayak katanya UB lebih ini lebih ini. Apa ada pernah orang yang bilang kalau misalkan emang UB itu lebih baik daripada UM ke Mbak Ifka? Iya, Bu, apalagi orang-orang rumah itu kan banyak ya, bukan orang rumah, kayak teman-teman gitu loh, Bu, kayak, "Kok nggak di UB kok nggak di UB? UB itu kan keren, UB kan ini," gitu, Bu. Jadi saya ngerasanya, "Lah emang kenapa anjir kalau di UM gitu, emang UM jelek ya?" Gitu, padahal UM kan bagus-bagus aja, Bu. Iya sih. Terus waktu, orang lain mengatakan itu, gimana reaksi Mbak Ifkah waktu itu? Kayak langsung nyolot atau kayak menjelaskan dengan hati yang lembut? Oh, saya kan tipikal anak yang nyolotan ya, Bu, jadi nggak bisa saya mau lembut-lembut gitu. Jadi saya langsung kayak, "Ya kenapa anjir?" Gitu kan. Eh, maaf ya, Bu, ya, saya ini ada kata-kata. Nggak apa. Oh, seperti itu. Berarti Mbak Ifka ini ya, ada rasa nggak terimanya ya, karena Ya, univnya Bu. di malah dibeda-bedakan? Bener, karena saya tuh kan kayak ngerasanya, ya wes UM ini sudah jadi rumah gitu kan Bu, rumah kedua buat saya lah gitu. Oh, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti Mbak Ifka merasa nyaman ya di UM ya? Alhamdulillah sudah merasa nyaman sekali. Alhamdulillah, syukur. Nah, ini nih, kan, kemarin tuh Mbak Ifka sempat bilang ya, yang tadi saya bilang, Mbak Ifka tuh kayak ngerasa, kurang baik, kayak nggak cukup gitu, karena Mbak Ifka ternyata diselingkuhin, seperti itu. Kayak, "Kurang apa Mhm, sih aku?" Gitu. mhm. Nah, kenapa, eee, apa Mbak Ifka tuh ngerasa semua orang yang diselingkuhin itu karena nggak cukup? Kalau saya sih Bu ya, awalnya saya berpikiran karena memang ada yang salah dari diri saya gitu kan Bu. Karena mungkin, emosi saya itu kan kayak kurang stabil banget ya Bu ya, emang saya akuin itu kayak gampang tantrum loh, istilahnya kalau buat anak-anak cewek-cewek sekarang tuh kayak tantruman gitu loh, Bu. Mhm. Kalau menurut saya tuh Oh, tantrum yang saya rasakan itu kayak tantrum yang nggak wajar gitu loh, Bu. Kayak bener-bener yang kayak marah-marah yang sampai kayak
kayak anak kecil gitu loh, Bu. Oke. Tapi kan saya pernah baca juga katanya kalau kayak gitu wajar, apa ya, kayak kita ke orang yang disayang tuh kayak wajar gitu katanya kan. Jadi anak kecil gitu ya? Ya kayak pengen disayang-sayang gitu kan, Bu. Pengen Mmm, diperhatiin, pengen dimanja gitu kan? ya gitu. Jadinya saya, rasanya dulu tuh kayak, apa ya, introspeksi diri gitu loh, Bu, kayak, "Oh, kayaknya aku yang salah karena emosiku kayak gitu, kayak kurang memahami, kayak dia tuh capek pulang kerja, aku malah tantrum, malah nangis-nangis," gitu, Bu. Jadi kayak kurang bisa memahami gitu loh, Bu. Saya ngerasanya itu Oh, sih, Bu, kayak, oke. mmm, makanya dia tuh memilih untuk bersama wanita lain gitu loh istilahnya gitu. Oke, berarti Mbak Ifka ngerasa karena, tadi ya, karena Mbak Ifka ya yang sering nangis itu tadi, ngerasa emosinya kurang stabil. Nah, eee, Mbak Ifka apa yakin karena itu alasannya, apa hanya karena itu alasannya? Mbak Ifka apa ada pikiran lain atau hanya itu aja emang? Mhm, saya selalu ini sih, Bu, ya menyalahkan diri sendiri gitu loh, Bu, kayak aku kurang, aku kayak nggak cantik, kayak kan ceweknya itu kayak nggak pakai hijab ya, saya sampai mikirnya, "Apa harus aku nggak pakai hijab juga ya?" Gitu kan. Kan saya bilang ya ke ibu waktu itu kalau saya sempat nggak pakai hijab gitu kan. Eee, Mhm. tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ngapain aku buka hijab, itu kan bagian dari menghargai diri sendiri ya, Bu, ya, hijab itu kan. Jadi saya mikirnya kayak, ya mau baik buruknya aku tetap mau pakai hijab aja deh gitu, sebagai bentuk menghargai diri gitu kan. Eee, terus kan yang salah itu bukan saya ya, Bu, ya saya setelah itu saya mikir lagi kayak, kan yang salah bukan aku gitu kan. Kalau memang dia udah nggak cocok sama aku, kenapa nggak diputusin aja gitu kan ya, Bu. Kayak, eee, habis diputusin barulah kamu jalan sama cewek lain gitu kan, tanpa harus kayak selingkuh-selingkuh gitu kan alay ya, Bu, ya, kayak banci gitu menurut saya gitu, Bu. Oke. Oke, oke, berarti Mbak Ifka tadi bilang ngerasa, insecure ya karena yang si cewek nggak kerudungan, jadi Mbak Ifka sampai niru Mhm, juga. iya Oke. benar. Nah, saya ini juga mau tanya, tadi kan Mbak Ifka bilang insecure ya. Nah, Mhm, apa, eee, buktinya kalau Mbak Ifka ini kayak, ngerasa insecure tadi itu? mmm, Maksudnya gimana itu buktinya? Nah, tadi kan di terakhir Mbak Ifka bilang, apa tadi saya lupa yang di akhir itu, eee, kan tadi habis niru ya, niru lepas kerudung Mhm, juga. Terus Mbak Ifka ngerasa jadi kayak, berarti kan Mbak Ifka kan kurang ini ya, ngerasa kalau saya ini kurang, akhirnya sampai niruin si, cewek apa ya itu, nyebutnya ya, si cewek ini tadi. mhm, Apa yang ngebuat Mbak Ifkah itu akhirnya kayak niruin gitu? Apakah ada bukti-bukti sesuatu yang memperkuat perasaannya Mbak Ifkah, "Wah, aku harus niru anak ini," kayak gitu? Apa kayak cuma sekedar, "Aku pengen niruin ah," gitu, "biar aku bisa nyaingin dia," gitu? oke, gini sih, Bu, kalau saya pribadi tuh karena, apa namanya, bukan niruin dia ya, Bu, ya, bukan kayak karena dia nggak pakai jilbab jadi aku niruin dia nggak pakai jilbab itu bukan. Jadi saya mikirnya gini, kayak, eee, kan banyak nih case selingkuh di teman-teman saya lah ya, Bu, ya, sekitaran teman saya gitu kan, ada juga gitu kan. Nah, kebanyakan itu yang jadi selingkuhan itu kayak meskipun nggak cantik tapi nggak pakai hijab gitu loh, Bu. Mhm, terus? Dari ibu. Nah iya, terus jadinya saya mikir kayak, oh berarti kalau orang nggak pakai hijab itu budaya hijab, saya mikirnya gitu, Ibu. Halo? Iya, halo? Suara saya jelas nggak? Tadi soalnya patah-patah. Oh, suara Ibu jelas. Suara saya jelas nggak, Bu, tadi saya bilang? Agak patah-patah sih pas waktu di akhir. Oh iya, jadi saya tuh,
Saya ulang ya, Bu, ya. Iya, iya, iya. Jadi saya tuh kayak ngerasanya kayak dengan saya itu buka hijab gitu ya, saya merasanya kayak, mungkin ada ketertarikan sendiri gitu loh kalau orang nggak pakai hijab gitu loh, Bu, kayak lebih dilihat, lebih disorot gitu mungkin ya. Makanya saya tuh memilih untuk buka hijab juga gitu, bukan karena niruin si cewek gitu biar mantan saya balik gitu, enggak. Cuman kayak saya mikirnya kayak biar dilihat sama cowok lain juga gitu loh, Bu, kayak menurut saya nih, Bu, Oke. kayak orang yang nggak pakai hijab tuh kayak lebih ini nggak sih, Bu, kayak ada rambutnya itu kayak, apa ya, bisa dimodel-model gitu, kayak Oke, ada iya, iya, ketertarikan iya. sendiri gitu loh, Bu, mungkin ada daya tarik sendiri gitu, menurut saya gitu. Oke, jadi Mbak Ifka ngerasa, mungkin kalau misalkan aku berpenampilan berbeda, nanti, ada orang lain yang melirik gitu kan. Iya benar, gitu. Jadi nggak serta-merta karena emang ingin meniru si cewek tadi itu, Mhm, gitu. mhm. Oke, kalau misalkan Mbak Ifka mikir seperti itu terus-menerus, nah, hal itu tuh yang tadi Mbak Ifka akhirnya copot kerudung itu tuh malah ngebikin Mbak Ifka bahagia atau malah ternyata memperburuk, pikiran Mbak Ifka kayak, "Kenapa ya aku kok kayak gini?" Atau kayak, "Kok aku malah kayak berubah gini?" Atau malah Mbak Ifka, "Wah, ternyata aku menemukan jati diriku di sini nih," gitu? Nah, iya iya. Oke, jadi, awalnya saya mikirnya kayak, ih cantik juga gitu, nggak pakai jilbab, bisa kayak, eee apa, model-model rambut gitu kan, pakai jepit, gitu-gitu kayak kayak lucu gitu kan, Bu, ya. Kayak namanya cewek gitu kan ada hal barang lucu tuh kayak bagus gitu ya, Bu, ya, kayak, apa ya, senang gitu loh. Mmm, terus lama-lama Iya. saya tuh, eee, disadarkan ya, Bu, ya, disadarkan sama teman saya yang di mana dia itu kayak padahal kalau anak sekarang itu kan ayahnya ada ayahnya yang kayak nggak tanggung jawab sama dirinya itu kan dia tuh kayak ngerasanya kayak, "Biar deh aku nggak mau pakai jilbab, biar di akhirat ayahku yang nanggung," gitu kan ya, Bu, ya, ada yang kayak gitu kan. Nah, jadi saya disadarkan sama anak teman saya lah, misalnya teman saya itu kayak, eee, meskipun dia apa ya, ditinggal sama ayahnya dari kecil, tapi dia tuh tetap mau pakai hijab gitu loh, Bu. Dengan alasan dia ingin menghargai dirinya sendiri gitu, Bu. Padahal dia kerjanya itu di Bali gitu kan. Jadi saya ngerasanya keren banget loh gitu kayak dan hijab-hijab model-model hijab dia tuh kayak tidak membatasi diri dia untuk jadi keren gitu loh, Bu. Jadi kayak jadi cantik, jadi keren tuh nggak mesti yang mengumbar aurat gitu istilahnya. Mhm. Apalagi kan saya alhamdulillah ayah itu kan masih bertanggung jawab, jadi saya mikirnya kayak, "Iya ya masa aku mau buat ayahku itu masuk neraka gara-gara aku nggak pakai hijab," gitu saya mikirnya, Ibu. Itu sih yang menyadarkan saya akhirnya saya kayak Oke. nggak mau lepas hijab lagi gitu. Oh, berarti karena hal itu ya akhirnya Mbak Ifka tersadarkan juga. Berarti ini, Mbak Ifka tersadarnya dari apa ya, perlakuan orang lain atau mungkin ada, eee, apa ya, hati Mbak Ifkah yang lain gitu kayak kesadarannya diri Mbak Ifka sendiri, apa ada? Atau emang dari situ aja? Iya kalau iya itu saya kayak sebenarnya dia itu nggak ada komunikasi sama saya ya, Bu, ya, cuman saya lihat dari IG-nya dia itu kayak keren loh gitu, nggak mesti buka hijab yang kayak biar kelihatan cantik, biar kelihatan keren, biar diakui sama orang kalau kamu keren gitu ya, Bu, ya. Saya disadarkan dari IG-nya dia yang kayak fit-nya, apanya gitu, dia tuh nggak pernah sama sekali buka hijab gitu loh, Bu. Jadi itu saya bikin kayak keren ya gitu, akhirnya saya sadar diri gitu kayak, ngapain aku buka hijab kalau ujung-ujungnya juga nggak ada yang tertarik gitu loh, Bu. Tuh, jadi ya sama aja, daripada buka hijab ya mending ya udah tetep aja gitu, sebagai bentuk menghargai diri sendiri gitu kan, Bu. Iya, 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 oke. Berarti karena hal itu ya akhirnya Mbak Ifka, kembali berhijab lagi. Iya benar. Terus setelah Mbak Ifka ada ngerasa perbandingan nggak antara tadi kan Mbak Ika sebelumnya berhijab, akhirnya melepas, akhirnya kembali berhijab lagi. Ngerasain suatu perbedaan nggak? Atau, oh ternyata sama aja gitu, apa ada, wah ternyata gini ya rasanya lepas jilbab, oh ternyata gini ya rasanya balik lagi jilbaban gitu?
Oh, iya Bu, kan saya pernah bilang ya ke Ibu kalau saya tuh pernah nge-live nggak pakai hijab kan ya. Nah, di situ saya ngerasa kalau saya tuh kayak lagi dilecehin gitu loh Bu sama orang gitu. Di Sebenarnya nggak langsung di live itu, tapi setelah itu kan kayak ada DM-DM gitu loh Bu masuk gitu kan. Nah, saya ngerasanya kayak orang-orang tuh kayak, Mbak Mbak itu bodinya bagus lah apa gitu-gitu Mbak, gitu-gitu Bu. Jadi saya ngerasanya kayak, loh kok malah aku kayak dilecehin gini ya gitu. Saya tuh jadi ngerasa kayak, anjir kayak wanita murah banget gitu. Padahal saya nge-live-nya bukan yang pakai baju yang tank topan tuh enggak Bu, kayak pakai baju pendek doang gitu. Cuma saya duduk, cuman mungkin agak kelihatan setengah badan gitu ya Bu ya. Nah kayak gitu aja tuh kayak dilecehin yang dibilang kayak bodinya mantep lah, apa-apa gitu, kayak gitu Bu. Jadi saya ngerasanya kayak, anjir aku kayak cewek murah banget gitu loh Bu. Nah jadi, begitu saya mencoba untuk live lagi tapi saya pakai hijab ya, pakai hijab gitu, perbedaannya tuh jauh banget Ibu, saya lebih kayak dihargai gitu loh Bu, kayak lebih, eee, yang DM itu yang kayak komen, DM itu lebih sopan sih menurut saya kayak, boleh kenalan Kak, cuma sekedar kayak gitu doang, nggak yang langsung to the point, "Kak, bodinya bagus gini gini gini," gitu, udah menurut saya lebih, apa ya, lebih dihargai gitu loh Bu, perbandingannya kalau saya pakai hijab sama nggak pakai gitu, lebih kayak ya bener-bener yang kayak selain saya menghargai diri saya sendiri, juga orang lain yang lihat tuh juga lebih segan mungkin ya, Bu, ya, gitu. Oke, agak ngeri ya sekarang ya sosmed ini ya Iya, kalau bener, lihat Bu. gitu di komen-komen. Saya dulu tuh juga pernah lihat ada kayak cewek gitu, padahal dia juga pakaiannya tuh ya agak longgar, terus habis itu ya emang pendek ya, mungkin Mbak Ika juga pakai yang lengan pendek gitu ya, Mbak, ya? Ya cuman yang enggak yang, apa, ngetat gitu tuh Ketat. enggak. Iya. Oh, iya ya, emang berarti ini ya orang-orang ini ya pikirannya ya yang Iya, kita juga nggak bisa nebak ya kenapa ya, padahal nggak pakai ketat juga kadang ada yang masih berkerudung juga dilecehin kan juga bener, ada aja banyak pol ya. Ya tergantung untungnya cara pikir sih, Bu, ya itu ya. nah untungnya Mbak Ifka ya yang di real life-nya diamankan ya akhirnya ya. Nggak Iya, yang sampai kebawa ke dunia nyatanya gitu, cuma di mhm, sosmed-sosmed. Syukur ya. iya, Oke. Bu, Mbak Ifka juga ngerasa ada perbedaan, ngerasa dihargai ketika pakai jilbab, ya mhm, kan? Akhirnya Mbak Ifka melanjutkan berhijab sampai sekarang. Nah, iya, dari jawabannya Mbak Ifka tadi kan berarti kan eh, belum tentu Mbak Ifka itu ngerasa kurang baik dan ternyata Mbak Ifka bisa dihargai juga kan sama orang lain. Kayak nggak harus jadi orang lain untuk bisa dihargain kan. iya benar. Mbak Ifka bisa jadi Mbak Ifka sendiri dan ternyata works kan. Kayak Mbak Ifka dihargai. Terus habis itu Mhm, maaf ya tadi ada yang akhirnya juga nggak ada yang ngelecehin seperti itu. Nah terus juga mungkin bisa dilihat di kejadian ini juga kalau misalkan uh, akhirnya Mbak Ifka dari sini kan terbentuk sesuatu ya kayak nggak untung Mbak Ifka juga nggak melakukan hal-hal kriminal gitu. Meskipun waktu itu Mbak Ifka cerita hampir ya, hampir mau ya, tapi nggak jadi kan akhirnya. iya, alhamdulillahnya saya tuh masih kayak apa ya, sadar gitu loh, Bu, nggak yang berlarut-larut sampai saya itu mau melakukan suatu hal yang di luar nalar lah gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti di sini Mbak Ifka udah bisa berubah ya. Udah bisa kayak, Mbak Ifka udah bisa sadar ternyata. Kalau Mhm, misalkan, eh, aku nggak perlu kayak gini. Mbak Ifka kan ngerasa tadi katanya kurang baik, insecure, segala mhm, macam. Dan ternyata Mbak Ifka juga bisa melewati itu semua kan. iya benar. Terus selama ini, setelah Mbak Ifka melakukan hal-hal yang banyak ya tadi ya, kayak udah diselingkuhin, terus habis itu ngerasa insecure, akhirnya Mbak Ifka niru lepas kerudung, akhirnya sampai berhijab lagi. Nah, dari tahapan-tahapan itu, yang Mbak Ifka rasakan sekarang itu apa? Sampai akhirnya Mbak Ifka udah eh, nggak papain semuanya gitu. Pasti kan Mbak Ifka sekarang udah nggak mempermasalahkan ya. Mhm. Nah, itu perasaannya Mbak Ifka itu seperti apa? Kayak Mbak Ifka udah menjalani banyak hal gitu. Sempet begini sih, Bu, kayak ada satu teman saya itu, dia itu kan cowok ya, Bu, ya.
Nah, saya tuh ya curhatlah ke dia gitu loh, Bu, kayak, mempertanyakan kayak kalau cowok kayak gini tuh kenapa, gimana gimana gitu kan, Bu. Kayak, eee, apa ya, dari perubahannya cowok saya tuh saya cerita ke dia gitu kan. Nah, jadi dia tuh kayak memberikan gambaran gitu kan ke saya, Bu. Jadi saya dari situ tuh kayak mulai, sadar kalau, dia tuh juga ngomong kayak gini, pernah ngomong kayak gini, kayak, "Meskipun mau 4 tahun, 5 tahun, tapi kalau dia itu nggak worth it buat kamu, udah lepasin aja," gitu loh, Bu. Kayak, apa ya, Bu, ya, kayak dari situ saya kayak sadar kayak, iya ya, nggak menutup kemungkinan orang yang kayak, eee, act of service, love language-nya itu terpenuhi semua lah gitu ya, Bu, ya. Kayak sesuai sama standar cewek-cewek sekarang gitu loh, Bu. Itu kayak tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal yang kayak ya selingkuh gitu kan. Jadi saya dari situ kayak, iya sih emang kayak harus milih-milih gitu loh, Bu, kalau mau cari pasangan lagi gitu. Jadi saya ya gitulah, Bu, kayak masih dari perjalanan panjang ini kayak saya, oh iya ya benar gitu. Jadi itu sih yang bikin saya tuh, eee, bukan pasrah yang langsung pasrah gitu aja itu enggak sih, Bu. Cuman ya sedikit-sedikit saya berusaha buat kayak memperbaiki diri juga, biar yang datang tuh juga yang lebih baik gitu kan, Bu. Juga saya juga kan saya bilang tadi kalau emosi saya tuh belum yang terkelola dengan baik gitu kan, Bu. Jadi saya tuh, apa ya, belajar untuk mengelola emosi lebih baik dulu biar saya tuh nggak gampang yang marah-marah ke pasangan saya nanti gitu kan, gitu sih, Bu. Oke, berarti Mbak Ifka ya nggak yang langsung melepas ya, ternyata Mbak Ifka juga, masih ingin berubah menjadi yang lebih baik lagi Mhm. karena itu biar, apa ya, Mbak Ifka menaikkan value, terus orang-orang yang datang juga orang yang value-nya udah naik-naik gitu Iya, ya. yang lebih di atas saya lagi gitu loh, Bu. Oke, oke, oke. Jadi ya Mbak Ifka pengen ada peningkatan ya, biar nggak nge-stuck di situ-situ aja. Bener. Bagus sih, bagus, bagus, bagus. Nah, dari pembicaraan kita tadi ini ya, kita udah ngomong Mhm. banyak banget tentang Mbak Ifka yang kemarin diselingkuhi akhirnya sampai di titik sekarang. Nah, berarti kan, eee, kita ini bisa ngelihat kalau misalkan, pikirannya Mbak Ifkah yang "aku kurang" tadi itu kan berarti nggak terbukti benar kan, akhirnya, nggak sepenuhnya benar. Karena Mbak Ifka juga bisa, eee, bisa mendapatkan sesuatu yang, apa ya, lebih baik daripada diselingkuhin tadi kan. Terus Iya, kalau misalkan, terus saya juga tadi nggak menemukan bukti yang kuat kalau ternyata Mbak Ifka nggak kurang baik, ternyata Mbak Ifka juga bisa dihargain kan di orang lain, iya benar. nggak Kayak harus saya, di situ mhm, mhm, nggak harus ini sih, Bu, kayak nggak harus yang, apa ya, sama kayak orang lain untuk jadi diri sendiri gitu, ya cukup apa adanya betul. gitu, heeh. Nah, Mbak Ifka jadi diri Mbak Ifka sendiri aja udah bisa dihargain sama orang lain kan, dan akhirnya Mbak Ifka merasa, "Oh, aku nggak harus lepas jilbab, aku nggak harus jadi orang lain biar dihargain. Toh ternyata aku pakai jilbab dengan gayaku sendiri, dengan caraku sendiri ternyata tetap bisa dihargain sama orang lain juga," gitu. Terus Mbak Ifka karena hal itu juga bisa, ngelihat kalau mungkin, eee, ternyata aku cocoknya di sini. Akhirnya Mbak Ifka, eee, menetap di situ, akhirnya nggak berubah-berubah kan, tetap pakai jilbab, tapi dengan versi yang lebih baik, gitu. Bener banget, Ibu. Gitu kan, oke. Eee, oke saya ya salut sih sama Mbak Ifka, karena mungkin nggak semua orang ya bisa seperti itu. Mungkin ada yang karena lingkungan, terus lingkungannya Mbak Ifka ternyata juga sangat mendukung sih menurut saya. Iya, karena Kayak memang teman-teman saya itu nggak ada yang kayak, apa ya, Bu, ya, malah kayak kan saya pernah nyoba ngerokok atau apa gitu di depan mereka tuh malah kayak, "Apa sih kamu nggak boleh kayak gini-gini," gitu, kayak langsung dimarahin gitu loh, Bu. Kayak menurut saya mereka itu bukan yang mendukung ke hal yang nggak baik dan mereka tuh malah mendukung ke yang meskipun caranya mungkin kayak agak kasar gitu ya, Bu, ya, tapi mereka itu mendukung ke yang hal yang lebih baik gitu lah, Bu. Kayak, "Ngapain kamu nggak pakai jilbab, Ifka?" Gitu. Kayak, "Ini loh, kamu lebih cantik pakai jilbab gini gini gini," gitu. Jadi saya kayak,
oh, oke gitu. Jadi mereka tuh lebih, ya maksudnya baiklah alhamdulillahnya gitu, Bu. Ya alhamdulillah, meskipun tadi kata Mbak Ifka caranya ya, mungkin emang, cara orang menyampaikan rasa pedulinya, rasa sayang itu emang beda-beda, nggak harus yang baik terus. Mhm, Oke, ya bener. Mbak Ifkahnya juga untungnya nurut. Ada kan yang dikasih tahu tapi dia tetap ngeyel, "Udah biarin, aku udah sakit hati, aku harus ngelakuin kayak gini, kayak gitu." Ya untungnya Mbak Ifka nurut ya, sampai Awalnya kayak ada nentang gitu juga sih, Bu, ya wajar ya, Bu, ya namanya ke teman sendiri gitu kan, Bu. heeh, Jadi tapi pas setelah itu saya kayak sadar, iya ya kayak ngerokok itu kan juga nggak baik buat diri aku sendiri gitu kan, Bu, kayak bikin kusam betul. wajah atau apa gitu kan. Nah, jadi saya, iya sih bener gitu kan, mereka ngasih taunya juga bukan yang kayak merugikan diri sendiri gitu loh, Bu, kayak nggak ngerugiin saya gitu. Jadi saya, ya udah nurut-nurut aja gitu meskipun agak lama gitu jangka waktunya buat berhenti gitu kan. Oke, oke, oke. Ya, baik ya ternyata ya, alhamdulillah saya juga ikut seneng loh dengerinnya. Ternyata Mbak Ifka, sangat 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 didukung oleh lingkungannya yang sangat baik, sampai akhirnya Mbak Ifka jadi, eee, seberubah ini. Saya ngelihatnya waktu itu kan Mbak Ifka masih ngerasa ragu-ragu, terus habis itu masih Eee, ngerasa rasa Murung kan. insecure. Nah, terus akhirnya sampai sekarang jadi orang yang sangat 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 percaya diri, terus habis itu Mbak Ika sangat, kayak, "Ini loh aku," gitu, "aku bisa tampil dengan, Bener. caraku sendiri, bisa sama orang lain juga," gitu. Cuma menaikkan value aja, pasti aku juga bisa, gitu. Nggak harus dengan Mmm, cara-cara yang nggak senonoh. Oke. Nah, ini karena kita udah bicara panjang ya, ternyata waktunya juga nggak terasa. iya, Bu. Udah hampir 30 menit ya ini kayaknya ya. Oke, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, nanti ini kita ngadain pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita, di pertemuan selanjutnya saya akan membantu cara berpikirnya Mbak Ifka. Nah, nanti itu dibahas di pertemuan depan aja. Oke, Seperti Bu. itu, oke. Terima kasih ya sudah mau bercerita dengan saya. Terima Mmm, kasih sudah bersama. Terus, alhamdulillah ya Mbak Ifka udah mulai ngerasa ada perubahan, gitu. Nah, Mbak Ifka setelah konseling yang kedua, mungkin setelah yang pertama dan kedua ini, yang Mbak Ifka rasakan apa? Kalau yang pertama sih saya masih kayak denial gitu loh, Bu, kayak, "Enggak deh aku mau niru," gitu kan. Maksudnya mau buka jilbab gitu kan ya, Bu, biar ada yang ngelirik gitu kan. Tapi setelah saya melakukan konseling yang pertama itu saya kayak mulai sadar gitu kan, Bu, kayak, enggak deng, aku loh pede kayak gini gitu kan, aku lebih kayak lebih dihargai gitu kan. Jadi saya tuh, ya sedikit enjoy sih, Bu, kalau buat yang sekarang nih kayak karena iya bener kata Ibu, kayak lebih pede gitu loh, Bu, daripada sebelumnya. Udah kayak nggak insecure lagi, lebih menghargai diri sendiri gitu sih, Bu. Oke, alhamdulillah ya Mbak Ika udah merasakan perubahan sejauh ini, benar-benar yang sangat-sangat berubah. Oke, nah nanti di pertemuan selanjutnya kita itu bisa lanjut mengganti pikiran-pikirannya Mbak Ifkah yang tadi kan masih ada ya pikiran-pikirannya agak-agak negatif gitu, yang insecure, yang Mhm. macam. Nah, nanti itu kita ubah menjadi pikiran yang sangat-sangat realistis. Oke, seperti itu. Baik, oke mungkin kita bisa cukupkan di sini aja Mbak Ifkah ya. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini, karena nggak semua orang bisa mau cerita leluasa ke orang yang memang baru beberapa kali kenal. Oke, terima kasih ya Mbak Ifka. Mungkin nanti kita bisa menjadwalkan ulang di sesi selanjutnya di WhatsApp saja. Terima kasih Mbak Ifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke-mute Mbak Ifka ya kayaknya. Kok nggak ada suaranya?